Selamat pagi ya. Kita mulai. Pagi. Oke. Ya, nomor 1. Dua tiga 20 ya. Kenapa? 23 sama 20. 23-20. Bolanya Lompat-lompat gitu. lompat aja ya. Tambahin 1 ya. Iya. Ke kanan tambah 1, ke kiri kurang 1 ya. Sip. Aduh, kok nggak keluar? Kurang 1, 23. Ini 19 tambah 1, 20. Oke. Iya. Oke ya. Lanjut. Iya. Delapan ke 32 kelihatan perubahannya. Tiga 13 bukan, Pak? Caranya gimana? Itu kan kayaknya 4 ke 7 tambah 3. Tambah ya? Ya, tambah 3. 7 ke 3 kurang 4. Iya. 3 ke 9 kali 3. Ya. Terus titik-titik kan, Pak. Titik-titik. Terus 8 ke 32-nya kali 4. Iya. Terus 32 ke 37 tambah 5. 37 ke 31 kurang 6. Ya. Berarti setelah kali kan tambah kan? Sekali tambah betul. Tambah 4. Nanti dikurangin 5. Iya, 454, 565 ya. Sip. Jadi 9 tambah 4. Oke. Jadi D ya? Iya. Oke, lanjut ya.
Dapat. Belum, Pak. Delapan kali 6. 48. Terus kalau ini 48 biar jadi 40. Diapain? Dikurangin ya, Pak? Iya. Dikurangin 24 bagi 3. Sip. Berarti yang ini? Berarti 63 dikurangin 9. Ya, 9 kali 7 dikurang 45 dibagi 5 ya. Jadi berapa? 56. Oke. Berapa, Rek? 56. Eh, 54 dong, 54. pasangan 9 itu 1. Jadi 1 tambah 3, 4, 54. Oke? Lanjut, ya. Saya hitung waktu, ayo. 7, 9, 3 kurang 15. 70, Pak. Caranya gimana? 6 kali 7. 9 kali 7. Iya. Kurang 15. Oke, 63 kurang 48. Yang ini berarti? 88 kurang 18. 8 kali 11 kurang 18 ya. 88 kurang 18. Sip. 70. Oke, 21 detik. Ya, lanjut. Kuadrat plus B kuadrat plus 2AB 74 49 6 14 5 5, Pak. Ya, caranya gimana? Itu tinggal dipindahin. Yang mana jadinya yang A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Oke. Terus 74 min 49. Ya. Ini berarti rumus apa ini? A plus B kuadrat. Oke. Ini 74 kurang 49? 25. 25 ya. Kalau sama-sama kita akarin, bisa plus 5. minus 5, tapi 5 aja ya. Ya, plus minus 5. Ya. Oke. Ada yang kurang jelas? 33 detik. Sip. Lanjut. Aduh.
Ya, udah dapat? Bener, Pak. 2x5. 25 min 10x. 25 min 10x yang D ya. 1 menit. Gimana caranya? Tinggal di itu Pak, dikali terus dibagi. Dibagi. Oke. Sekarang lihat yang bawah. Yang bawah sama bawah nih, sama-sama penyebut, bisa disederhanain nggak? Karena kan kalau misalkan dibagi jadinya dibalik, terus nanti dicoret jadi 5 aja. Iya, boleh sebelum dibalik boleh juga kalau kelihatan bisa disederhanain, pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut langsung aja. Kayak ini sekarang penyebut tuh yang kelihatan. Bisa disederhanain? Berapa? Bisa 5. Jadi ya, sama-sama dibagi 3x ya. Jadi 5. Ya. Oke. Terus yang ini, kan ini kita ingat yang rumus selisih kuadrat ya. A kuadrat kurang B kuadrat, itu kan diuraiin jadi A plus B dikali A min B ya. Jadi kalau A kuadrat dikurang B kuadrat dibagi A plus B, hasilnya A min B. Gitu kan. Kalau A kuadrat dikurang B kuadrat dibagi A min B, hasilnya A plus B. Sampai situ oke nggak? Oke. Oke, berarti kalau ini dibagi ini kan dibagi plus, jadi hasilnya yang min kan? Akarnya 25 itu 5 ya. Min akarnya 4x kuadrat, kan ini udah ketahuan, tinggal ganti tandanya aja. Ya nggak? Dibagi 1/5 atau dibalik jadi dikali 5 gitu. Oh, oke. Ya. Jadi 25 min 10x. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Jadi kalau bentuk penyederhanaan, pasti ada yang disederhanain pembilang atau penyebutnya. Lihat aja dari jawaban kan bentuk sederhana nih, bentuk ya. Oke. Lanjut ya. Tadi 1 menit lebih. Ya. Yang B, Pak. Yang B. Sip. Ya, 23 detik. Gimana clue-nya dari mana? Pokoknya B sama C kan harus bareng. Ya, tapi dikurangin tuh sama ada A. Di dalam ya, ada di dalam lingkaran B dan C. Ya, berarti B gabungan C gitu kan. Kemungkinannya ini bukan ya. Ini kan kurang bukan. Ini irisan, ini juga bukan ya, irisan. Nah, terus gimana clue kamu setelah itu? Itu A-nya dikurangin kan, berarti dikurangin sama yang kosong itu A gabungan B irisan C. Oke, jadi mana yang lebih mudah ntar ya? Lebih mudah ngelihat gambar atau ngelihat pilihan jawaban sebenarnya gitu ya? Ya nggak? Kalau esai kan kamu harus benar-benar ngelihat gambar kalau esai. Tapi kalau pilihan ganda, kamu dimudahkan sama pilihan jawabannya sebenarnya. Ya kan? Nah, dari yang tersisa ini kan cuma ada tinggal B sama C doang nih. Yang paling enak ngelirik yang cek yang C sebenarnya. Karena gabungan B dan C tanpa, kalau kurang kan tanpa A. Ya. Jadi kalau P dikurang Q itu sama juga notasinya P diiris sama Q komplement. Ya. Kalau ngebacanya P tapi bukan di Q. Jadi gitu ya. Kalau ini berarti B gabung C kurang A tapi bukan di A gitu kan. Kalau bukan di A berarti harusnya ini juga termasuk nih harusnya. Ya nggak? Ya, Pak. Paham nggak? Paham. Ya. Karena ini ternyata nggak diarsir berarti yang ini salah juga. Jadi jawabannya B gitu. Ada yang kurang jelas? Ini trik buat pilihan ganda ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, cukup. Lanjut ke nomor berikutnya. Ayo yang lain interaksi juga ya.
Ya. Cluenya gimana Pak? Dijadiin pangkat 25 semua. Berarti sebelumnya bukan, misalnya gini deh, contoh 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3. Jadi ada berapa 2 pangkat 3-nya? Ada 2. Ada 2 kali 2 pangkat 3 2 kan? pangkat 3. Iya. Ini 1 tambah 3. 2 pangkat 4. Nah, jadi kalau unsur sama tinggal jadi 3 berubah jadi 4. Berarti itu 2 pangkat 2, 6. Ya. 2 pangkat 2, 6. Iya, yang ini jadi 2 pangkat 26. Nah, yang ini jadi 2 pangkat 2 pangkat 27. Yang ini jadi 2 pangkat 28. Nah, gitu ya. Oke, Pak. Iya. Tadi lama karena belum paham ya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Jadi kalau 2 pangkat 9 ditambah 2 pangkat 9? 2 pangkat 10. Oke nggak? Oke, Pak. Iya. Lanjut ya. Iya. Coret. Min 3 bukan, Pak? Yup. How come? Di kali silang kan. Kali silang, minnya ikut yang mana? Minnya sih tadi aku yang P kuadrat, yang bawah. Ke bawah? Harusnya jangan yang bawah. Bawah terlalu beresiko, takutnya nggak teliti ya. Oh, bukan. Lebih enak Iya. gabungin ke atas gitu ya. Oh, iya maksudnya iya. Oh gitu ya. Oke, jadi dikali silang jadi apa? Min? Jadi min 2P kuadrat. Min 2P kuadrat sama dengan 3 kali 12. Ya, 6 min 12P kuadrat. 6P kuadrat. 6P kuadrat. Terus ini pindahin ke Terus kiri pindah. Ya, biar jadi positif ya. Jadi apa? Iya. 4P kuadrat sama dengan 3. Terus sama-sama dibagi 4 ya. Jadi 9 plus minus 3. Ya, oke. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Lanjut ya. Ya. Nah. Paling kecil. Ya, yang paling kecil lah. Yang D bukan, Pak? Domba ya? Iya. Ya, 1 menit 11 detik. Tadi clue-nya awalnya gimana? Ini kan semua penyebutnya 34, 14, 17 ya? Berarti ini yang KPK-nya 34 ya? Kalau dibikin 34 berarti dikali 2 nih, 26 ya kan? Dikali ini komanya kita hilang, 0 di belakang kita hilang, jadi 26 kali 9. Yang ini berapa? 28 kali? Ini kali 2 nih kan? Ini jadi 8. Ya ini kalau udah
34 ini 15 dikali 17. 17. Paham nggak? Ini Paham, 14 Pak. dikali? Dikali 15. Ya, 16 dikali 20. Nah, yang ditanya kan paling kecil. Berarti yang paling besar kira-kira dicoret aja. Ini lebih besar di bawah coret gitu ya. Ini lebih besar dicoret. Besar. Besar ya. Cereng gitu ya. Iya. Paham nggak? Kalau gitu jadi lebih cepat ya. Iya. Ada yang tanya? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Yang tidak. Yang bukan fungsi ya. Lihatnya dari mana? Dari itu yang D, Pak. Yang apa? Yang D. Domba. Lihatnya dari mana? X-nya nggak boleh 2 kali. Iya, ini lihatnya nggak boleh 2 kali ya. Ini kan setiap anggota X harus berpasangan sama satu anggota Y ya. Jadi ngelihat cukup dari yang asalnya aja ya. Lihat dari asal. Nggak boleh double ya. Ada yang kurang jelas? Jelas. Iya, ini nggak perlu ngitung nih bonus ya, tapi harus teliti ya. Oke, lanjut. Ya, gimana ngitung Q-nya? P-nya lebih besar. P-nya lebih besar. Ngitung Q-nya gimana? 4.800.000 4.800.000 ya. bagi 15. Dibagi 15 sama 8 jam ya. Ya, 48 dibagi 8. 6. 6 ya. 60 dibagi 15. 40.000. Ya, 40 ya. Berarti 45 itu lebih besar ya. Ya. Oke, ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Nggak, lanjut ya. Y-nya 2X plus 1. Rata-rata dari ini. Sederhana tapi perlu teliti ini ya. Tiga X plus 1. 3X plus 1. Ya, cara berhitungnya gimana nih? Sederhana ya. Hmm. Totalnya dibagi 4. Dibagi 4 ya. Dibagi 4. Ini 2X tambah 2X jadi berapa X? 4X. 4X. Ini jadi berapa Y? 4Y. 4Y. Y-nya kita ganti ya. 2X Ya. plus 2 1. plus 1. Ini sama-sama kelipatan 4, berarti bisa kita bagi 4 kan? Iya. Jadi X tambah 2X itu 3X. Sisanya 1 plus 1. Ada yang kurang jelas? Mungkin banyak kan nyari gitu ya. 2X tambah 2X. Ditambah Y-nya 2X plus 1. Ditambah 3 kali itu 1. Ya kan? Banyak kan begitu kali ya? Iya. 6X plus 3 per 4. Oke. Lanjut ya. Ya. Bilangan terkecil. CBT.
Logikanya bisa dapat? Berarti totalnya kan 77. Iya. Total 77, terus karena ditanya yang terkecil, jadi total 77 bilangan, ya kan? Dikurangin 6 bilangan terbesar, karena ditanya sini yang terkecil, ya. Ya. Dikurangin 6 terbesar. Terbesarnya berapa? 19. Iya, kan kurang dari 20, berarti terbesarnya 19. 7 dikurang 77. 60 tambah 54. Ya. Berapa? 60 tambah 5. 114. Ya, 77 nih ya. 114. Plus apa min? Minus. Min. 14 kurang 7? Min 37. Iya, 7 kan 10 kurang 7, 3 ya. Min 37. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Selesai. Oke, lanjut. Yuk, kemana dulu nih ngerjainnya? A-nya itu. A-nya kira-kira 8 ya. Kira-kira berapa? 8? Hmm. Kamu mulai dari belakang ya. A kali 8 sama dengan gitu. Ya. Lihat depannya, depannya 50. Ini kan udah ada clue nih sebenarnya. 50 adalah 6 dikali 8 tambah sesuatu kan? Ya. Ya nggak? 6 kali 8 ditambah sesuatu. Ya nggak? Ini kan 48. 48 tambah berapa jadi 50? 2. 2, ya. Berarti kan ini A kali 8 itu kan 20-an. Ya nggak? Paham nggak? Ya nggak? A kali 8 itu kan 20-an, ya. Berapa yang mungkin dari jawaban 20-an? 2 mungkin nggak? Enggak. Ya enggak kan. 8 kali berapa yang 20-an? 3 ya? Iya. Iya gitu. Lihatnya di depan karena udah ada 2 angka nih yang jadi clue-nya. Oh, oke. Bisa dari belakang tapi lebih lama ntar. Ada yang kurang jelas? Dapat 3-nya gimana? Iya tadi nih, ini dari depan ya. 50. Ini kan 50 nih ya. 6 kali 8 kan harusnya 48 ya. Ya enggak? Kenapa jadi 50? Pasti ditambah dari puluhan dari yang sebelumnya kan? Tapi yang ditanya B-nya ya, Pak. Oh, yang ditanya B-nya ya? Yang ditanya B-nya. Oh, sorry. Ini tinggal diganti. Sorry, ini berarti bukan. Ya diganti ya. 6, 33 ya? Ya nggak? 633. Iya. Oke, ini berarti 4. 24 tambah 2. 6 ya. Sorry, bukan ini ya. Yang ditanya B-nya ya. Ini A-nya 3, B-nya adalah 6 ya. Tadi bisa dipahami buat nyari A-nya tadi? Bisa, Pak. Ya. Kalau dari belakang nggak ribet. Bisa 3, bisa 8 yang menghasilkan 4 ya. Iya. Jadi dua angka yang satuannya sama, misalnya dapatnya 2 tambah 5. Kalau nggak 2, 7. Kalau bisa 3 tambah 5 atau 8 ya. Kalau hanya 8 di sini kan tambahan puluhannya ke sini lebih banyak ya. Ada lagi yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. A tambah B.
Ya, ada yang dapat. Kelihatannya sederhana ya. Ya. 1,5 menit nih belum dapat nih. Misalnya M, ini N ya. Kalau A tambah M berapa? 180. Kalau N tambah B? 180. Nah, kalau M tambah N tambah 130 berapa? 180 juga. Iya, berarti kalau M tambah N itu berapa? 180 min 130. Jadi berapa? 50. 50. Iya nggak? Iya. Nah, kalau ini ditambah ini, kan berarti 180 ditambah 180. Oke nggak? Iya. Iya. Ya. Oh. Jadi 180 tambah 180 ya. Yang ditanya cuma ini doang nih. A tambah B ya. A tambah B. 360 kurang 50. Iya. Ya. Jadi 360 dikurang 50 ya. Karena M-nya 50. Jadi 310. Iya. Ada yang kurang jelas? Nanti kalau udah paham konsepnya sebenarnya kalau di sini 130 yang ditanya A tambah B yang di luar ini 180 tambah 130 aja langsung. Iya. Ya, kalau di sini 120 berarti A tambah B-nya kalau sini misalnya 120 misalnya. Berapa? 300. Iya 300. ya. Gitu. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Ngerti. Enggak. Oke, lanjut. Tujuh dua ya, Pak? Ya. Gimana caranya? Ini sebenarnya persegi kan ya? Iya. Ini pindahin ke atas ya? Iya, pindahin. Ke atas, ini pindahin ke atas ya? Jadi setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Jadi setengah kotak maksudnya. Setengah persegi ya nggak? Setengah persegi ya. Persegi kalau sisinya 12 berarti ini 6, ini 12 ya? Ya kan? Iya. Total. Berarti luasnya 6 kali 12 ya? Sip, Iya. 72. Ada yang kurang jelas? Kalian diam-diam aja dianggap ngerti ya? Ya. Oke. Oke, lanjut. Ada barisan bilang 5, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 6. Jadi setelah 5 pertama ada 6 satu kali. Setelah 5 yang kedua, 6-nya 2 kali. Setelah 5 yang ketiga, 6-nya 3 kali. 3 kali. Yang ditanya, kalau dilanjutin, ada berapa angka 6 di antara 5 yang ke-44, ya? 5 yang ke-44, sampai, dan angka 5 yang ke-47. Ada berapa angka 6 nih gitu ya? 91 bukan ya? 91. 91. Gimana caranya? Kan kalau setelah yang pertama 1, setelah yang keempat 4, berarti 44 juga. 4. Terus? 45. Oh, 45. Iya, 45. 46. 46. Nah, tuh. Jadi berapa? Hah? Ini tambah ini berapa nih? Bentar. 135. Iya, ini tambah ini 90. 90 tambah. 90. Ya, tambah 45. Oke nggak? Oke, Pak. Ada yang kurang jelas? Jelas. Nah, Oke. Lanjut.
Ya. X plus 3 bukan? X plus 3, how come? Ya, 1 menit 5 detik. Itu kan fx-nya kan X plus 2. Ya, fx X plus 2. Terus? Nah, hasil fx-nya itu kan 6. Sekarang Fg plus 1 berarti X-nya kita ganti G plus 1 ya. Iya, berarti G1 plus 2 itu 6. Iya, berarti G1-nya 4. Iya, kan 2 tambah berapa jadi 6? Itu G1-nya 4 ya. Nah, kita cari fungsinya. Kalau kita masukin 1 jadi 4 ya. Kalau misalnya ini kan 3 dikali 1, 3 ya. 1 kali 3. 1 kali 3. 1 tambah 3, 4. 1 tambah 3, 4. B ya. Ada yang kurang jelas? Nah, Ini juga sebenarnya sederhana ya. Usahain kurang dari 30 detik ya. Oke, lanjut. G pangkat 4X dibagi 27 pangkat 3X. Sepertiga X bukan, Pak? Sepertiga X. Ya, ini kan bilangan pokoknya berapa? 3. 3 ya. Ini 9 itu 3 pangkat? 3 pangkat 2. 2 ya. Kalau pangkat dipangkatin dikali berarti ya. 2 dikali 4X kan gitu ya. Yang bawahnya 3 pangkat 27 itu 3 pangkat 3. Berarti 3 kali 3X ya. Nah, 8X sama 9X lebih banyak mana? 9X. Lebih banyak 9X. Berarti sisanya ada di bawah ya. Atasnya 1. 9 dikurang 8. 1. 1X ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Jelas. Oke, lanjut. Starting. Ada yang dapat? C. Apa? E? C. Oh, C. Gimana, Cat? Enggak masukin aja. Atau ada cara lain nih? Iya, masukin aja. Masukin apa yang dimasukin? Betul. Kalau fx sama dengan x kuadrat, ini paling rendah berapa nilainya? 0. Iya nggak? Ya kan? Sesuatu yang dikuadratkan, dia nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Karena kan nggak mungkin negatif kan? Iya. Ya nggak? Ini kan minimal 0 ya. Atau lebih besar 0, tinggal dikurangi 3. Ya lebih besar sama dengan min 3. Gitu aja. Kalau di sini plus 7, sama juga ya. Mau di sini berapa kayak x min 11 kuadrat plus 7. Ini kan besar sama dengan 0 ya. Ini 7. Berarti hasilnya dia besar sama dengan 7. Ada yang kurang jelas? Jelas. Ya, cuman tinggal lihat di sini aja ya sebenarnya ya. Oke, ada yang ditanyain? Enggak ada? Lanjut ya. Mulai waktu.
waktunya. Dua belas bukan? 12 bukan? Hmm. Apa? Gimana caranya? 36 akar 3 sama dengan Mm-mm. seperempat akar Luasnya segitiga sama sisi apa rumusnya? seperempat akar 3 S kuadrat. Iya. Misalnya sisinya A ya. A kuadrat per 4 ya. Akar 3. Ini luas segitiga sama sisi ya. Luas segitiga sama sisi. Ini 36 akar 3 ya. Tinggal coret aja ya. Iya. Ya, berarti A kuadrat 4-nya naik ya. 36 kali 4 ya. A-nya 36 kan 6 kuadrat ya. 4 itu 2 kuadrat. 6 dikali 2. 12. Ya. Ada yang kurang jelas? Itu A itu Kenapa? sisinya. Kenapa? A itu sisinya. A sisinya. A itu sisi kan segitiga sama sisi nih ya. Misalnya A itu sisinya. Berarti luasnya, luas segitiganya A kuadrat per 4 akar 3. Nanti soalnya ya bisa ditanyain panjang sisinya. Kadang dimodifikasi soalnya diketahui luas, ditanya kelilingnya misalnya. Keliling segitiga. Tapi yang penting kan cari A-nya gimana caranya gitu ya. Ada lagi yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Jelas ya. Atau diketahui keliling segitiga sama sisi, diketahui ya. Terus ditanya luasnya ya. Atau kalau ditanya tingginya gitu bisa juga. Diketahui keliling segitiga sama sisi, ditanya tingginya, lebih gampang ya. Kalau diketahui luas, ditanya tingginya bisa juga. Oke, ada lagi yang kurang jelas? Cukup? Lanjut. Ya. Ya, ini sama kaki ya. Yuk, ada yang dapat idenya? Wah, udah 1,5 menit. Ayo kalau kita tarik garis sini. Ini kan sama kaki nih kan? Ya. Iya. Sama kaki. Kita tarik garis sini. Kalau AD-nya 12. Ya. Kalau 30 derajat sisi istimewa berarti ini dianggap titik E deh ya. DE-nya berapa? 6. Hah? 6 kan? Kan sisi istimewa gitu ya. Ya. 6. Kalau 30 derajat ini satu bagian, ini dua bagian ya. Yang di sini akar 3 kan? Akar 3. Berarti AE-nya berapa? 6 akar 3. Iya, tinggal kali akar 3 kali sisi yang tegaknya aja ya. 6 akar 3. Ini kan sama ya.
Ini kan segitiga sama kaki, ini sama kaki juga. Berarti kan ini bisa ditarik lurus ya. Kalau ini 30, ini kan pasti 60, ini 120 ya. Ini pasti sama nih, 160, sisanya 240 bagi 2. Ini pasti segitiga sama kaki juga ya. Ya nggak? Iya, Pak. Oke, jadi berapa tuh? Kalau nyari BD-nya gimana nyari BD? Ini kan sama kaki, ya. Berarti BD sama juga AD, ya. Berarti BD-nya berapa? Kan sama AD nih, sama kaki ya. 12 juga dong. Halo. Tadi kenapa bedanya? Itu, Pak. Iya kan, ini kan segitiga, yang besar segitiga sama kaki di soal, ya nggak? Yang kecil sama kaki juga. Otomatis titik tengah ini kan berhubungan kalau kita tarik garis lurus ya. Ya, tarik garis lurus. Nah, ini 30, ini 60, 60, ini 120 ya. Terus ini kebagi 2. 360 bagi kurangin 120, 240 kebagi 2, sama-sama 120. Jadi sebenarnya 3 segitiganya. Iya. Sama ya. Berarti luas segitiga luas yang diarsir prinsipnya gimana? Halo? Luas segitiga besar. Iya, besar dikurang luas segitiga kecil ya. Iya. Oke. Alasnya sama nggak? Sama. Berarti alasnya berapa? 12/3. Iya, 12/3 sama-sama dibagi 2 ya. Tinggal dikali tinggi yang besar dikurangi tinggi yang kecil. Tinggi yang besar berapa? 18. Iya, 6 tambah 12 ya. 18 dikurang? 6 ya. Ini 12. 12 bagi 2, 6 ya. 6 dikali 12. 72/3. Iya. Ada yang kurang jelas? Tadi kurang jelas yang BD. Yang mana? Yang mana? BD sama dengan AD. BD sama dengan AD. Pertama nyari DE-nya udah oke? Udah. Oke, ini kan kita tarik garis jadi segitiga siku-siku kalau ambil segitiga ADE ya. Iya nggak? Dengan ini dapat ini 60 derajat, ini 60 derajat juga sama karena segitiga sama kaki kan. Jadi ini 120 derajat, ya kan? Sisanya 240 derajat. Karena ini segitiga sama kaki yang besar, kita tarik B ke bawah, itu pasti satu garis lurus. Jadi sisanya 240, kita bagi 2 kan masing-masing 120 ya. Oh, ternyata segitiga ini sama sebenarnya, identik. Cuman dalam gambar ini kan saya nggak bikin skala nih gambarnya. Iya. Ada lagi yang kurang jelas? Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Soalnya bisa dipahami? Bisa. Berarti. Tiga, 4. Nggak tahu, Pak. Sekarang saya kasih ilustrasi yang angkanya kecil deh ya. Ini merah, biru, kuning ya. Misalnya ini 2 bola, ini 3 bola, 4 bola. Ya. Kita ambil satu persatu. Ini kan ada 3 warna. Minimal berapa bola sehingga setiap warna dapat. Gitu. Jadi kita ambil satu persatu. Minimal setelah berapa bola ada setiap warna, ada merahnya 1 minimal ya, ada birunya 1, ada kuningnya 1. Ayo. 3. 3. Kalau 3 diambil kuning, belum ada warna biru sama merahnya. Total semuanya dong berarti. Total semuanya kan ngapain orang tanya minimal kok. Kalau semuanya diambil pasti ada satu warna semuanya. Tapi minimal.
Ini bola yang paling sedikit warna apa yang di contoh bawah ini? Merah. Merah, ya. Yang paling sedikit, ya kita anggap dia yang terakhir diambil. Jadi pengambilan awal dianggap bola warna lain yang lebih banyak dibanding yang merah. Totalnya berapa? Biru sama kuning. 7. Dianggap 7 pertama itu tidak ngambil bola merah. Ya. 7 pertama cuman adanya biru sama kuning. Nah, satu bola berikutnya pas bola ke-8 pasti bola merah. pasti ada bola merahnya kan? Ya nggak? Iya. Jadi kalau di kasus ini berarti minimal berapa bola yang diambil? Minimal 8. Nah, gitu ya. 7-nya adalah diambil dari kedua bola lain, warna lain yang jumlahnya lebih banyak. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa dipahami di sini jawabnya cuma 5 detik ya nggak nyampe ya. 27. Yoi. Ya. Yang terbanyak 12 sama 14 ya. 12 tambah 14 ditambah 1. 27 bola minimal. Ada yang kurang jelas? Ya, nanti kata-katanya bisa diganti. Model soalnya kayak gini, ntar kata-katanya bisa diganti. Ya. Tapi ini prinsipnya bisa begini ya. Oke, lanjut. Ya. Jakin cetak 26 poin dalam bola basket. Semua poin berasal dari lemparan 2 poin sama lemparan 3 poin. Mencetak setidaknya 1 lemparan 3 poin. Berapa jumlah maksimum lemparan 2 poin? Belum. Lemparan 2 poin. Yang tadi lemparan 2 poinnya maksimumnya. 11. 11. 11, 10. Kalau 11 nanti nyisa dong 1. Iya, kalau lemparan 3 poinnya 1, kan poinnya 3 nih, ya nggak? Iya. Sisanya berapa? 26 kurang 3 ya? Kan 1 kali 3 ya? Bedanya 1. Ini 23. Bisa nggak 23? Bagi 2, nggak bisa. Nggak bisa, ya nggak? Berarti ini kalau 2 kali lemparan 3 poin. Jadi poinnya 26 dikurang 2 kali 3 ya? 20. Nah, 20 kan bisa kan? Bisa. 10 kali lemparan 2 poin ya? Ya nggak? Iya. B ya. Ada yang kurang jelas? Harus bulat ya. Kalau 1, 23 tuh nggak bisa. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Ada siswa baru nih Bu Erma nih masuk. Setengahnya senior ya. 1/5-nya junior. Sisanya 9 orang itu cadangan. Berapa jumlah pemain dalam tim tersebut? Ayo, 42 detik. Belum ada yang dapat. Setengah. 30. Gimana caranya? Sisanya dari sisanya. Dari sisanya. Nah, terus? 3/10 kali X sama dengan 9. 3/10 kali X sama dengan 9. Berarti X sama dengan 9 dikali 10/3 gitu ya. Sip. Oke. 3/10 dari mana, Pak? Ini nih dijumlahin ya. Atau cara lain tadi dia di setengah tambah 1/5 kan. Setengah tambah 1/5 jadi
5 7 per- tambah 2, 7/10 ya. Sisanya berarti kan 3/10. Atau cara lain ya. Ini kan ada senior ya. Yang ada junior. Ya nggak? Terus ada senior, junior. Ini cadangan ya. 2 dan 5 KPK-nya berapa? Halo? 10 ya. KPK-nya 10. Jadi kalau 10 dikali setengah, berapa bagian ini? Yang seniornya? 5 bagian kan? Iya. Enggak. Terus juniornya 10 bagi 5 ada 2 bagian. Si cadangannya 3 bagian. Sampai situ paham nggak? Ini perbandingan yang atas. Nah yang realnya 9. Berarti dari atas ke bawah dikali ya. Ini kan totalnya. Totalnya 10. Ya dikali 3. Berarti 30. Ada yang kurang jelas? Pakai yang 1 dikurang setengah X ya. Dikurang ditambah 1/5 itu juga boleh ya. Ini X bagian sama dengan 9 gitu. Boleh. Ini yang series chart tadi ya. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, ke nomor berikutnya. Jumlah apartemen A 75% dari apartemen B. Jumlah penghuni apartemen C 20% dari apartemen B. Maka penghuni A dibanding C berapa? Hmm, 15 per Berapa? 15/4 itu berapa ya? 15 dibagi 4. 375. 3 dapat gimana tuh Ter tadi Ter? Kan A banding B itu kan udah jelas kan, Bang. A banding B, A-nya 75% ya? 75% gitu ya. Dari B gitu kan? Iya. Terus si Yang C C-nya kan 20%. 20% dari B. B. Yang B. ditanya A banding C, jadi banding aja dibagi gitu ya. B-nya coret, ini coret. Ya kan? 75 dibagi 20. 3,75. Cuman karena persen ya, ditanya persen kan. Iya. Berarti 3,75 dikali 100% ya, atau dari 75 per 20 gitu kan, dikali 100%. 100 bagi 20, 5 kali 75, 375%. Ada yang kurang jelas? Atau lihat perbandingan ini, kan ada ABC ya. A, B, C. Tertinggal mana yang enak aja ya. A-nya 75 dibanding B kan. A-nya 75, B-nya 100. Terus C-nya dibanding B 20%. 20 C-nya sama 20, ini 100. Karena udah sama-sama 100, tinggal salin ke bawah aja ya. 75, 100, 20. Yang ditanya A banding C, A ke C. Kan persen itu per 100 ya. Berarti sama-sama dikali 5 aja ya. Dikali 5. Jadi ini 100 kan, udah 100%. Ini 375 ya. Gitu. Pilih mana yang enak aja ya. Oke, ada yang tanya? Teman-teman yang lain? Kenapa? Jadi kali 5. Itu cara yang kedua gimana? Cara yang kedua. Di cara kedua perbandingan ya. A, kan sini ada 3 unsur. A banding B, ya kan? A 75% dari B kan? Berarti si A-nya 75, yang persen itu kan 100. 100 itu milik B gitu ya. A-nya 75, B-nya 100. Yang kalimat kedua, C itu 20% dari penghuni B kan? Yang 20-nya punya C, yang persen itu 100-nya punyanya B. 20C, ini 100. Kan kita cari hubungan dari dua perbandingan. Ini udah sama-sama 100, berarti langsung disalin aja ya. Gitu.
75, 120. Yang ditanya A banding C ya. A banding C. Kan 75 sama 20. Ini kan diminta kan maunya persen per 100. Ya. Si C-nya berarti kan 100. Ini masih ada 20. Ya kita kali 5. Jadi sama-sama kali 5. Ini udah 100. 75 kali 5, 375. Bisa dipahami? Caranya nggak umum, jadi mungkin baru ngeliat ya. Kalau udah biasa, enak. Ada lagi yang kurang jelas? Bro? Jadi, Pak. Ya. Oke, lanjut ya. Ya, silakan. Ada kotak. 2 koin isi 200 rupiah. 4 koin 500 rupiah. 6 koin 1.000 rupiah. 6 koin diambil. Setiap koin peluangnya sama. Maka peluang bahwa 6 koin yang terambil jumlahnya minimal 5.000. Berarti jumlahnya minimal 5.000. Besar atau sama dengan 5.000. Tapi 6 koin. Gimana caranya? Ini koin 1.000. Ada 6. Koin 500. Ada 4. Koin 200. Ada 2. Yuk. 1 menit berlalu. Satu setengah menit berlalu. Coba kasih satu cara dulu deh. Satu cara yang biar minimal 5.000. Yang paling gampang. Hah? 1.000-nya 5. Hah? Apanya? 1.000-nya. 6-6-nya aja 1.000 yang paling gampang. Oh iya. Ya. Itu yang pertama. Baru yang Richard bilang 1.000-nya 5. Berarti kan karena yang diminta 6 koin kurang 1 lagi. Satunya yang mana? Bebas kan karena minimal udah 5.000 nih kan? Iya nggak? Satunya bisa yang mana? Bisa 500. Atau juga 200. 5 koin 1.000, 1 koinnya 200 kan? Iya. Ada cara lain lagi supaya 5.000? 1.000-nya 4. 1.000-nya 4. Sis. Ya. Terus? 500-nya 500-nya 2. 2. Bisa nggak 501? enggak. Nggak bisa kan, 4.500 Kurang. tambah 1 lagi jadi kurang ya. Berarti ada 4 kemungkinan kan? Iya nggak? Iya. Kan ingat kalau peluang itu adalah NA dibagi NS ya? Ya. Ya kan? NS-nya perlu dihitung nggak? Enggak, udah sama semua. Nah, kan lihat ini sama semua ya. Jadi nggak perlu dihitung. Tapi kalau harus dihitung itu kan kombinasi kan ngambil 6 dari 12 koin. Totalnya kan 12 koin ya. Iya. Tapi hasilnya pasti 924. Nah, yang kita perlu cari adalah NA-nya ya. Nah, untuk ngambil 6 koin dari 6 koin 1.000-an itu berapa cara? Ya pasti satu cara, orang cuma 6-6-nya diambil kan? Iya nggak? Iya. Yang ini 6C, sekarang. 6. Iya, 6C6 sama ya kan? Ini sekarang yang ini nih. Yang kedua. 5C6. Iya, 5C6 dikali 1C4. 14. 56 sama dengan berapa 56 itu? Sama dengan 56. 6 kurang 5 berapa? 6 kurang 5? 6. 6 kurang 5 1 kan? Ini 1, ya. kalau gini mendingan 16 aja ya. Iya nggak? Ini pasti hasilnya 6 ya. 6 dikali 4 ya. Kali 4. 24. Yang ini caranya berapa cara? 56 bukan. juga kan? 56 Iya, tadi sama 56. juga kombinasi 16 ya. Iya, 6 Dikali 1 C2. 12. Berarti 6 dikali C1. 6 dikali 2. 12 ya.
Yang ini sekarang. Kombinasi 4 dari 4 dari 6. 46 sama juga kombinasi berapa? Iya, 46. 6 kurang 4 tuh 2. Jadi mendingan 26 gitu ya. 6 kali. 2, 15 ya, Pak? 2 terakhir dibagi 2 awal ya. Iya, 6 kali 5 dibagi 2. 15, betul. Ini 2 dari 4. 2 terakhir dibagi 2 awal. 15 dikali? 15 dikali 6. Dikali 6. Ya, Iya. 6 kali 6 berapa? 90. Iya 90. 90. Ya. 90 ditambahin berapa tuh? Tambahin 25 tambah 12, 37. Iya. Tambah 37. Jadi Jadi berapa? 127. Ya, 127. Ya. Jadi jawabannya adalah? C. C. Ada yang kurang jelas ngitung ini? Jelas. Pak itu Ya. posisi 6 sama 4 jadi 62 gimana, Pak? Iya. Sekarang gini, kombinasi 64 ya, 46. 46 itu kan 4 terakhir. 4 terakhir 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2. Dibagi 4 awal. 4 awal 4 kali 3 kali 2. Ini kan coret sama ya. Ya enggak? Ini ada yang salah nggak nih? 4 terakhir ini enggak, 2-nya enggak pakai ya. Ya. Ini sampai kurang 2 nih ya. 6 dikali 5 di atasnya di bawah 2. Ini kan sama juga 2 kombinasi 26. 6 kali 5 dibagi 2. Paham nggak? Jadi kalau yang angkanya banyak, mendingan dikurangin. Misalnya kombinasi 7-10. Daripada 7 terakhir dibagi 7 awal, mendingan bikinnya 3-10 ya. 10 kurang 7 kan 3. 3 terakhir dibagi 3 awal. Bisa dipahami nggak? Siapa? Selita apa panggilannya siapa? Bisa dipahami nggak? Sama kayak misalnya 9-10. 10 kurang 9, 1. Sama juga 1, 10 ya. Kalau 1 mah sama aja 10. Halo? Bisa dipahami nggak kira-kira? Apa masih bingung? Jadi kalau yang 3-10 tuh berarti 10 sampai 7 aja. Kalau kombinasi 3-10? Hah? Halo? Iya. 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 Kombinasi 3-10, cara ngitungnya enak. 3 terakhir kan mulai dari 10, 9, 8. Dibagi 3 awal. 1, 2, 3 atau 3, 2 gitu. Oh, iya. Ya, kalau kombinasi. Kalau permutasi 3-10. 3 terakhir aja, 10, 9, 8. Ada lagi yang kurang jelas? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Manakah pertidaksamaan yang sesuai dengan grafik berikut? Yang Yuk, ada yang dapat? Ini jaraknya berapa nih? Jaraknya ya. Dari sini ke sini jaraknya berapa? 16. Nah, jaraknya kan 16 ya. Berarti 16 dibagi 2 itu? 8. Nah, ini pasti salah nih. Gitu ya. Terus? Kalau jaraknya 8, ya kan tengah-tengahnya berapa tuh? Kan di min 12 ditambah 8, berapa? Kalau tambah 8,
Min 4. Min 4 ya. Berarti yang 3 ini apa salah nih? Gitu. Tinggal 2 ini aja nih. C atau D. Enaknya yang dicek, kalau ngecek enakan C apa D enaknya? D. Hah? Yang C bukan. Yang lebih gampang ngeceknya kan? Ngeceknya yang C ya. Ingat harga mutlak sesuatu, ya kalau misalnya lebih kecil dari A, ini kan sama-sama lebih kecil nih ya. Berarti si kotak itu kan di antara minusnya dan plusnya ya. Iya. Kalau kita cek yang C, berarti kan X min 4 itu di antara Di antara min 8 min 8 sama dan 8. 8. Ya. Buat ngilangin min 4 berarti kita tambahin berapa? Tambahin 4. Tambahin 4 semuanya ya. Jadi tambahin 4 berapa ini? Min 4. Min 4. Ini X, ini? 12. Ya, digambar kan ini 4 ya. Ini 12. Berarti C-nya salah ya. Gitu. Ada yang kurang jelas? Tadi yang B, E itu kenapa bisa langsung dicoret gitu, Pak? B sama E, bukan B sama E. A sama E. A sama E ya. Kan pertama jaraknya ini kan 16 kan? Ya nggak? Iya. Iya. Kalau 16 kita bagi 2 tuh 8. Mm. 4 nih. Salah udah pasti. Oh, Berikutnya. iya. Ya nggak? Kan 8. Iya. Kita mau boleh dari yang paling kiri atau paling kanan terserah ya. Kalau min 12 tambah 8 kan 4 kan? Min 4 ya nggak? Iya. Nah ini 3 udah pasti salah juga. Oke. Ada lagi yang kurang jelas? Ngerti, Pak. Kenapa dibagi 2, Pak, 16-nya? Ya kan tengah-tengah. Kalau harga mutlak kan bisa plus minus kan? Ya nggak? Harga mutlak kalau sama dengan A, si kotak itu kan bisa plus minus A. Kalau tengah-tengahnya berarti bisa ke kiri minus, bisa kanan plus gitu jaraknya. Makanya dibagi 2. Oke nggak Mbak? Oke, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya ya. Oke, pada sumbu XY, koordinat kartesius berarti ya. Garis M sejajar dengan N. Kalau sejajar gimana kalau sejajar? Syaratnya, kalau di garis. Halo? Gradiennya sama? Alah. Hah? Iya, gradiennya sama. Jangan mikir yang aneh-aneh dong. Ya, oke. Garis P melalui titik 3,7. Garis Q melalui titik 3,2. Ya. Dua-duanya sejajar nih, tapi titik yang lalu beda-beda. Nah, jika sumbu Y memotong garis Q. Nah, garis Q ini memotong ya. Jadi si garis Q memotong di titik 0,-2. Berarti garis Q udah ada 2 titik yang dilalui ya? Iya, Pak. Berarti bisa dicari apanya tuh? Gradiennya kan ya? Nah, berarti MQ, ingat gradien kan selisih Y ya? Ini selisih Y-nya dibagi selisih X kan? Ya nggak? Selisih Y dibagi selisih X. 2 dikurang min 2, berarti kan ditambah. Oke nggak? 4 ya. Ini 3 kurang 0 ya. Jadi 3. berapa gradiennya? 4/3. 3. Berarti gradien garis P-nya sama nggak? Sama. Sama kan sejajar ya. Oke, kalimat berikutnya. Maka persamaan garis yang tegak lurus, tapi ini tanya tegak lurus nih. Tegak lurus sama garis P ya. Tegak lurus. 3/4. Kalau tegak lurus gimana? Iya, min ya. 3/4. Min 1/M1. Jadi min 3/4. Nah, yang ditanya garis yang tegak lurus, tapi melalui titik potong garis P-nya dengan sumbu Y. Garis P dengan sumbu Y. Iya. Kan tadi berarti? Tadi potong. Gradiennya udah ketahuan kan? Si yang tegak lurus berarti gradien berapa? Yang tegak lurus tadi kamu bilang? Min 3/4. Ya, min 3/4. Mana yang mungkin? Yang B sama yang E. Nah, tinggal 2. Tinggal Indo sama ini. Ya nggak? Iya. Tinggal ini, clue yang di belakang tuh kan. Melalui titik potong garis P dengan sumbu Y. Berarti kalau dengan sumbu Y? Apanya yang 0? Kan garis P dulu deh. Si garis P-nya, kan tadi awalnya kan gradiennya 4/3 kan? Iya. 4/3X plus something. Ya nggak? Berapa something-nya? Kan ini ada titik 3,7 nih. Ya? Ya nggak? X, Y-nya 7. Something-nya itu 3. Iya. Plus 3. Ya nggak? Iya. Titik potong dengan sumbu
Y. Berarti apa titik potong dengan sumbu Y? Y-nya 0. Apanya 0? Y-nya. Y, kebalik. Titik potong X-nya. sumbu Y, dibalik dong. X-nya 0. X-nya Ya. 0. Oke. Berarti Y-nya berapa? Y-nya Ya 0 tutup aja, jreng-jreng tutup. 3. Iya, berarti Y-nya 3. Mana dari B sama E yang Y-nya ini 3? Kan yang ini nih. Yang B. Iya. Ada yang kurang jelas? Ngerti, Pak? Iya. Titik. Kenapa? Kalau misalkan yang berpotongan di sumbu X, X-nya 0. Kan? Dibalik, Mbak. Titik potong dengan sumbu X. Ini kan sumbu X. Y-nya dong yang 0. Titik potong dengan sumbu X. Berarti Y-nya yang 0. Ya. Kalau titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya 0. Oke. Ada lagi yang kurang jelas? Benar. Ngerti, Pak. Cukup jelas? Jelas. Oke, saya stop share dulu. Langsung nyanyi nih belum selesai. Ini yang kira-kira setengah jam lagi. Kalau yang butuh video yang hadir ya, chat ke saya. Baru saya nggak share ke semuanya ya. Buat yang hadir yang butuh aja ya. Oke. Saya tutup pertemuan kita ya.